Dan kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang saat ini berada di Istana Negara. Selamat siang, Tifal. Tifal. Tifal, selamat siang. Anda bisa mendengar suara saya, Tifal? Iya, terdengar ya. Oke, Tifal, saat ini yang kami lihat ada sejumlah undangan begitu yang hadir ke Istana Negara. Apakah pelantikan kenaikan pangkat jenderal ini jadi dilaksanakan pada pukul 14? Yang kami pahami informasinya kenaikan pangkat kehormatan akan jadi permulaan sebelum rencana untuk melakukan pelantikan terhadap sejumlah nama yang disebut akan mengisi pos-pos menteri di kabinet Merah Putih. Yang terlihat sampai dengan saat ini dan terkonfirmasi dalam pantauan kami di area pilar Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, baru mantan Wakapolri Ahmad Doviri. Dari Wakapolri Ahmad Doviri, baru itu yang terlihat. Sementara untuk nama lain, kami masih memantau dari area pilar Istana Kepresidenan Jakarta. Tantangannya di sini yang harus saya jelaskan juga, mungkin visual yang tergambar juga lewat visual juru kamera kami, Arif Rahman. Kondisi di sekitar pilar juga diguyur hujan lebat, sehingga ini masih jadi pantauan kami juga melihat situasi cuaca dan nama-nama atau tokoh-tokoh yang berpotensi akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto mengisi pos di Kementerian Kabinet Merah Putih. Yang kami terima informasinya terakhir kali itu, selain ada nama Ahmad Doviri yang kira-kira 20 menit lalu sudah masuk ke dalam area Istana Kepresidenan Jakarta, ada juga nama Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dari LKPP Sarah Sadika. Sementara untuk nama lain yang tempat digadang-gadang bakal mengisi pos menteri, terutama untuk melengkapi pos 2 kementerian, baik itu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau Kemenko Polhukam maupun juga Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Ini yang juga bakal kami pantau, terutama dinamika di Istana Kepresidenan. Mengingat yang saya pahami juga sampai dengan sekarang, dari pihak Biro Pers masih meminta kami wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan untuk menunggu sampai ada arahan lebih lanjut menyusul dari agenda yang berlangsung hari ini. Pemahaman kami tadi, kalau merujuk lagi dari pertanyaan Anda, Yan, akan ada pemberian tanda kenaikan pangkat kehormatan terlebih dahulu, baru kemudian akan ada pelantikan pejabat. Apakah masih akan sesuai jadwal atau tidak, ini sifatnya masih dinamis. Cuman, kalau merujuk lagi dari laporan terakhir saya di Kompas Siang tadi, yang menarik adalah pengisian dari pos Menteri Koordinator Polhukam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Banyak nama yang beredar yang bakal mengisi pos dari 2 menteri itu. Tapi siapa yang benar-benar definitif, ini yang masih coba kami telusuri lagi lebih lanjut. Setidak-tidaknya yang kami cermati sejauh ini, ada 2 nama yang berpotensi kuat akan mengisi pos Menko Polhukam, menggantikan posisi Syafri Samsudin yang sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Menko ad interim, Menko sementara. Ada nama Jamari Caniago, kemudian ada nama Mahfud MD. Mahfud MD di periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah menjabat sebagai Menko Polhukam dalam periode nyaris penuh 2019 hingga 2024. Kemudian nama Jamari Caniago, lulusan Akabri tahun 1971 dan terakhir kali menjabat sebagai Kepala Staf Umum Mabes TNI di tahun 2000 hingga tahun 2004. 2 nama ini yang masih berpotensi kuat untuk mengisi pos Menteri Koordinator itu. Sekarang saya coba ajak Anda untuk melihat visual. Ini tampaknya ada kedatangan lagi dari tokoh. Saya coba cermati dulu siapa yang tiba saat ini. Ini visual dari juru kamera kami, Arif Rahman. Apakah ini nama yang disebut-sebut akan menjalani proses pelantikan hari ini atau dari pihak lainnya? Oke. Ini visual yang terlihat. Masih butuh konfirmasi lagi. Ini masih berkaitan juga dengan pelantikan atau dari nama lain. Cuman kalau kembali lagi pada penjelasan saya, Menko Polhukam berpotensi ada 2 nama, sementara untuk Menteri Pemuda dan Olahraga ada potensi 3 nama setidak-tidaknya
di publik sampai dengan sekarang. Ada nama Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian politisi Partai Golkar Putri Anita Komarudin, dan juga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini Taufik Hidayat. Ini sudah lebih dari 1 pekan 2 pos kementerian ini kosong, mengingat di awal September 2025 sudah sempat diumumkan juga waktu itu oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menpora, kemudian Menko Polhukam masuk dari list jabatan yang terdampak reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun di saat itu baru ada pos Menteri P2MI, kemudian Menteri Koperasi dan Menteri Keuangan yang diganti pejabatnya oleh Presiden Prabowo Subianto, dan langsung dilakukan proses pelantikan saat itu di Istana Negara Jakarta. Apakah kemudian hari ini juga akan sama atau akan ada penambahan kementerian lembaga lain? Ini yang bakal kami cermati lagi lebih lanjut ya. Ya, Tifal, yang beredar kabar di istana saat ini, apakah memang agenda hari ini merupakan pelantikan dari 2 posisi menteri kosong atau justru juga ada kabar terkait dengan reshuffle di sejumlah jabatan strategis lainnya, Tifal? Ini masih kabar yang terus beredar dan masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas istana. Kebenarannya, validasinya akan sejauh mana prosesnya itu, terutama agenda yang berjalan kemungkinannya untuk hari ini. Ada yang menyebut bahwa agendanya tidak akan menjurus ke banyak posisi atau hanya beberapa menteri saja, beberapa pos menteri saja yang akan dilantik hari ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa masih akan terfokus pada Menko Polhukam dan Menpora. Ada pula pos kementerian lembaga lain. Ini masih simpang siur, harus diakui bahwa kondisinya memang terbilang cukup dinamis dari dinamika proses reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih ini. Mengingat lagi di tanggal 8 September lalu, dinamikanya juga cukup terasa begitu di kalangan wartawan istana. Beberapa nama baru, kemudian ada 1 pos kementerian yang ternyata langsung dilantik, kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh waktu itu ya. Awalnya Badan Penyelenggara Haji, BP Haji, kemudian berkat dari hasil dari revisi atas Undang-Undang Haji, BP Haji berganti nama menjadi Kementerian Haji dan Umroh, lalu kemudian Presiden melakukan pelantikan terhadap kepala badan yang kemudian berubah status menjadi Menteri Haji dan Umroh, begitu juga dengan Wakil Kepala BP Haji menjadi Wakil Menteri, bersamaan dengan penggantian sejumlah nama menteri. Saat itu di awal September 2025, terutama untuk Menteri Keuangan, kemudian Menteri Koperasi, dan juga Menteri P2MI. Apakah hal yang sama juga bakal terjadi? Sejauh pantauan kami, tema besarnya masih pada pelantikan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih. Masih butuh konfirmasi lagi dan perkembangannya bakal saya laporkan lagi kemudian ya. Oke, Tifal, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah pelantikan kenaikan pangkat kehormatan. Tadi ada menyebutkan setidaknya ada 2 nama begitu, Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, kemudian juga ada Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago ini masuk dalam bursa begitu kabarnya di posisi Menko Polhukam. Lalu bagaimana dengan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri? Apakah ada kabar dari istana akan menempati posisi strategis di kementerian mana begitu, Tifal? Untuk nama Ahmad Doviri, awalnya kami mendapatkan kabar bahwa akan mengisi pos di kementerian. Tapi terakhir kali yang kami coba konfirmasi laporannya, atau informasi terakhir yang saya terima juga, begitupun dari sesama rekan wartawan di lingkungan istana, potensinya juga Doviri ini akan mengisi pos sebagai staf ahli presiden. Nah, mana yang akan ditempati sebenarnya oleh Ahmad Doviri ini masih butuh tindak lanjut lagi, terutama saya masih mengupayakan untuk mengkonfirmasi kepada pihak istana nama-nama persisnya yang bakal dilantik hari ini seperti apa atau siapa-siapa saja. Karena sekali lagi ini semua nama-nama yang beredar di lingkaran wartawan istana yang masih memantau terus dinamika yang ada di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta di tataran pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan segala evaluasi yang disampaikan. Kalau kita tarik lagi ke belakang saat Mensesnek menyampaikan ada perombakan atas Kabinet Merah Putih ini, salah satu dasar yang digunakan Presiden dalam perombakan atau penggantian nama menteri, wakil menteri, dan pos-pos lain di tataran Kabinet Merah Putih adalah hasil evaluasi dari kinerja yang dijalankan oleh para pembantu Presiden ini selama 10 bulan lebih. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini berjalan. Tadi yang terakhir kali yang kami lihat, visualnya saya tunjukkan ke hadapan Anda, dikonfirmasi itu merupakan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba. Tadi visual yang saat Anda melihat perempuan yang diarahkan untuk menuju ke dalam Istana Kepresidenan Jakarta, Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Masih butuh penjelasan lagi, masih butuh konfirmasi lagi dari pihak istana, apakah nama itu juga ikut menjadi bagian dari proses reshuffle hari ini atau tidak, Yan. Ya, Tifal, Anda menyebutkan bahwa tadi ada Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang juga telah tiba di Istana Negara. Lalu hingga siang ini terbaru, detik ini, apakah ada pihak lain begitu yang sudah hadir di istana, Tifal? Yang terlihat secara kasat mata di pilar Istana Kepresidenan baru beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Baru Ahmad Doviri, Mira Tayyiba, dan beberapa nama lain. Baru sebatas itu, dan yang visual yang sedang Anda saksikan sekarang adalah keadaan terbaru dari kawasan Istana Kepresidenan. Masih follow up dari pihak istana, apakah kami nanti akan diarahkan menuju ke dalam proses karena agendanya sendiri tadi disebutkan yang kami terima jadwalnya pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, proses untuk pelantikan pejabat ini akan dilangsungkan. Ini yang masih perlu kami coba dalami lagi, masih perlu dikonfirmasi lagi terutama terhadap otoritas istana soal agenda yang berlangsung hari ini, ya. Ya, Tifal, informasi yang kami dapatkan dan juga seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa kemungkinan yang akan dilantik pada hari ini merupakan posisi Menko, Menteri, dan juga Wakil Menteri begitu. Apakah ada posisi lain yang kemungkinan akan dilantik pada hari ini, mengingat tadi juga seperti Anda sebutkan yang tiba saat ini di sana adalah Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Apakah ada posisi-posisi lain di pos kementerian begitu yang akan dilantik pada hari ini? Kami sempat mendengar kabar juga bahwa ada kemungkinan pos menteri yang kosong dalam beberapa waktu kebelakang ini juga bakal dilantik, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kemudian ada Wakil Menteri Koperasi juga. Namun yang belakangan juga kami dengar, kabar yang beredar sejauh ini tapi masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas istana, nama-nama Wakil Menteri itu belum akan jadi prioritas dalam proses pelantikan hari ini. Hari ini disebut baru akan diprioritaskan untuk nama Menteri Koordinator Polkam, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, dan juga untuk nama berikutnya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baru sebatas itu. Jadi ini memang dinamika kabar yang beredar terus berubah, sehingga ini yang masih akan kami lihat lagi dari pergerakannya, apakah masih akan sesuai jadwal, sesuai rencana, atau akan ada perubahan lagi terkait dengan rencana untuk pelantikan terhadap sejumlah pejabat di tataran Kabinet Merah Putih ini, ya. Tifal, yang juga kemudian mencuat dan juga beredar informasinya di masyarakat, ini ada dua posisi juga yang belum Anda sebutkan tadi. Mungkin bisa dijelaskan apakah ini juga turut beredar informasinya di istana terkait dengan Wamen Kehutanan dan juga Wamenkom Digi. Apakah ini juga turut beredar kabarnya di istana akan ada pelantikan hari ini? Kalau untuk nama Wakil Menteri Kehutanan, lalu juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, spesifik untuk agenda pelantikan hari ini, sepemantauan kami belum sampai pada rencana itu.
belum sampai pada rencana untuk dilantik, dan siapa tokoh yang bakal dilantik pun sebetulnya masih sumir, masih belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan sebelumnya atau pernyataan sebelumnya, kemungkinannya adalah pelantikan terhadap 3 nama: Menteri Koordinator Polkam, lalu Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kemungkinannya begitu, tapi ini sifatnya masih akan dinamis, karena sepantauan kami dari pagi hingga siang hari ini, perubahan terus terjadi, rencana-rencana terus berubah. Awalnya kami mendapatkan kabar akan ada 5 pos yang bakal lantik hari ini, tapi ternyata kemudian berubah menjadi 3 pos nama saja, atau 3 nama saja yang bakal dilantik di 3 pos menteri dan juga wakil menteri. Tapi yang setidaknya kami pahami bahwa yang tadi masuk ke dalam, Ahmad Doviri, mantan Wakapolri, diproyeksikan bakal menjadi staf ahli presiden. Oke, baik. Terima kasih Tifal Solesa atas laporan Anda. Nanti kita akan kembali kepada Anda untuk memperbarui informasi dari Istana Negara. Selamat bertugas kembali, Tifal.